Pengembangan kapasitas anak dan remaja Down syndrome sebagai bagian dari anak dengan disabilitas intelektual merupakan salah satu isu yang perlu menjadi perhatian. Di Indonesia, kecenderungan Down syndrome pada anak berusia 24-59 bulan meningkat. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, pada tahun 2010 prevalensi Down syndrome sebesar 0,12%. Namun, nilai ini meningkat menjadi 0,13% pada tahun 2013. Dengan kata lain, terdapat 0,13% anak berusia 24-59 bulan di Indonesia yang mengalami Down syndrome. Di beberapa wilayah, inisiatif program untuk anak dengan Down syndrome telah banyak dilakukan. Namun, perlu diakui bahwa upaya-upaya pemenuhan hak-hak mereka masih dihadapkan pada berbagai tantangan besar, seperti kurangnya data, pemahaman masyarakat yang masih keliru, dukungan pemerintah yang lemah, hingga pola asuh yang tidak sesuai. Untuk itu, NLR Indonesia mengembangkan proyek Down syndrome sejak tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, NLR Indonesia akan bekerja sama dengan 9 mitra lokal di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Oke, kita mulai ya. Oke, konsentrasi. Oke. Pada tahun 2021, proyek Down syndrome akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan proyek PADI. Maka, organisasi mitra perlu mengidentifikasikan masalah, menetapkan prioritas, memfokuskan energi, juga sumber daya, serta memperkuat kinerja operasional organisasi mereka agar proyek Down syndrome dapat lebih terarah dan efisien hingga 2 tahun ke depan secara berkesinambungan. Perencanaan strategis akan memastikan organisasi mitra memiliki alur yang adaptif terhadap situasi terkini, sesuai dengan outcome proyek dalam menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. Perencanaan strategis yang efektif tidak hanya mengartikulasikan kemana suatu organisasi berjalan dan tindakan yang diperlukan untuk membuat kemajuan, tetapi juga untuk mengetahui bahwa ini akan membawa keberhasilan ke depannya secara berkesinambungan. Pada tanggal 30 November hingga 2 Desember 2020, sebuah lokakarya untuk membuat perencanaan strategis organisasi mitra Down syndrome telah dilaksanakan di Kupang. Harapannya, agar organisasi mitra mampu memahami secara utuh alur perencanaan strategis organisasi mereka, sekaligus melakukan simulasi melalui proyek Down syndrome. Perkenalkan, nama saya Arlan Barus, saya dari Yayasan Sakati di Pontianak. Dengan mengikuti kegiatan selama 3 hari ini, saya mendapatkan hal-hal yang baru, khususnya mengenai anak
dengan Down syndrome dan bisa menyusun program juga dan bisa berjejaring. Halo, selamat sore. Saya Istini Anggoro, saya dari Dr. BEM Solo. Selama 3 hari ini kita benar-benar mengupas tuntas apa itu sebenarnya ANADS, bagaimana perkembangan ANADS. Kemudian kita juga saling sharing terhadap dengan PO-PO lain yang mungkin sudah berpengalaman dalam penanganan ANADS. Selamat sore, saya Suster Krisanti PRR dari Yayasan Sosial Ibu Alfreda. Yang pertama, secara pribadi dan organisasi kami berterima kasih kepada NMR. Dalam hal ini tim yang hadir selama 3 hari berada di tempat ini sudah menolong kami untuk memahami dan mengerti lebih banyak tentang bagaimana kami berusaha untuk membuat sebuah proposal dalam melaksanakan proyek terutama tentang anak DS. Saya Ferdi dari Yayasan Satria Cacat Manggarai. Selama pelatihan mengarah program